Namaku Uji. Aku ingin menceritakan pengalamanku bertemu langsung dengan makhluk halus. Kejadiannya ini sudah cukup lama. Namun, aku baru berani untuk menceritakan pengalaman ini. Karena sekarang, aku sudah beranjak dewasa dan sudah berada cukup jauh dari tempat aku bertemu dengan makhluk halus itu dulu. Waktu itu, aku bersekolah di daerah Bandung Selatan. Pergi dan pulang sekolah masih diantar oleh ayahku yang bekerja agak jauh dari sekolahku. Sehingga, ketika pulang sekolah, biasanya aku ke tempat kakakku yang sudah memiliki rumah di dekat sekolahku. Karena dia sudah berkeluarga. Biasanya sambil menunggu dijemput ayahku, aku membantu kakak iparku untuk mengajak bermain atau sekedar menjaga keponakanku. Aku sudah terbiasa seperti ini. Sehingga, aku juga terbiasa untuk menginap di rumah kakak jika ayahku harus bekerja lembur. Sampai suatu hari, ayahku tidak mengabari, bahkan aku harus menunggu sampai larut malam. Aku terus menunggu sampai dia menjemputku. Kakakku juga sudah bilang kalau malam itu aku menginap saja di rumahnya. Tapi karena ayah tidak mengabari sebelumnya, aku mengambil keputusan untuk menunggu. Karena aku belum mengambil buku pelajaran untuk hari esoknya dan juga tidak membawa seragam batik. Jadi mau tidak mau, aku harus pulang ke rumah. Ayah mana sih nih? Mau pulang jam berapa? Udah jam 10 malam gini. Biasanya jam segini udah nyuruh aku tidur. Nah, datang juga nih akhirnya. Akhirnya ayahku datang dengan motor tuanya. Dan kami langsung pulang ke rumah. Karena jarak rumahku dari rumah kakakku cukup jauh. Kami juga tinggal di dekat perkebunan yang kalau sudah malam begini, menakutkan. Untuk menghilangkan rasa takutku, aku bercerita sepanjang jalan mengenai kegiatan di sekolah. Dan apa saja aku lakukan di rumah kakakku pada ayahku. Sampai... Aduh. Ada apa lagi sih? Tiba-tiba kami terhenti di daerah perkebunan yang masih agak jauh dari rumahku. Ayahku kemudian memeriksa bensin. Ternyata masih ada. Ayahku bilang, mungkin ini penyakitnya kambuh. Namanya juga motor tua. Begitu pangkasnya. Aku pun turun dari motor. Dan ketika ayahku memeriksa motor tuanya, aku lihat di sekelilingku.
Ternyata sangat gelap. Di daerah ini tidak ada penerangan yang memadai. Mungkin terlihat hanya ada cahaya-cahaya dari tempat penjagaan perkebunan, dan itu pun jauh, serta remang-remang. Sudahlah. Aku lebih baik fokus pada ayah dan motor tuanya ini, biar tidak terpikirkan hal aneh. Ketika aku melihat jam, waktu sudah menunjukkan jam 11 malam. Akhirnya nyala juga nih ya. Jadi yuk, pulang ya. Dingin takut masuk angin. Tadi udah malam, udah jam 11 malam. Serem ya di sini. Ayahku pun mengangguk. Dan akhirnya kami melanjutkan perjalanan pulang. Aku mulai bercerita lagi untuk mengalihkan pemikiran aneh-anehku. Karena dari tadi, kami belum bertemu satu orang pun, ataupun kendaraan lain yang lewat di daerah sini. Sampai akhirnya, itu, aku melihat ada sebuah cahaya di kejauhan, yang sepertinya adalah cahaya motor juga. Akhirnya ada orang juga. Pikirku senang. Aku fokus memperhatikan cahaya itu yang lambat laun semakin mendekati. Dan ketika hampir dekat, cahaya itu hanya terdiam. Cahaya itu hanya terdiam dan cahaya itu bukan berasal dari wujud seseorang ataupun kendaraan. Lalu itu cahaya apa? Berwarna kuning kemerahan. Tapi ayah tidak menanggapi apa-apa tentang itu. Mungkin dia sedang tidak fokus memperhatikan cahaya itu dan sedang fokus untuk menyetir. Aku pun bilang kepada ayahku, "Ya, tadi lihat ada lampu nggak di situ? Tapi kok aneh ya? Lampunya kayak bukan orang atau lampu motor. Itu cahaya apa ya?" Lalu ayahku bilang, dia memang melihat cahaya dan itu sudah pasti cahaya motor. Begitu, kata ayah mencoba menenangkanku. Aku sedikit tenang. Ya mungkin memang itu hanya ada bayanganku saja. Menjadi aneh-aneh. Karena mungkin aku sudah mengantuk. Dan tiba-tiba motor kami mogok lagi. Apa sih motornya mati lagi ya? Motor kami terhenti lagi di sekitar perkebunan yang sangat gelap.
desir angin, ya aku dengar seperti suara orang sedang berbisik. Aku mulai kedinginan dan merinding. Dan Ayah juga terlihat kebingungan karena di sana sangat gelap. Lalu aku mengeluarkan handphone untuk membantu pencahayaan. Dan Ayah mulai turun dari motor dan mengotak-atik mesin dari motor itu. Motor tua sih, jadi mogok terus. Cetusku sampai dari kejauhan aku melihat lagi sebuah cahaya. Cahaya yang lambat laun semakin mendekat. Itu seperti cahaya yang sama aku lihat sebelumnya, namun kali ini terlihat semakin dekat. Cahaya itu berbentuk bulat, berwarna kuning kemerahan. Ya, itu seperti lampu motor. Ternyata benar, cahaya tersebut semakin mendekati kami dan mengurangi kecepatannya. Sampai akhirnya cahaya itu berhenti tidak jauh dari tempat kami berdiri. Aku pun tanpa ragu langsung menghampiri cahaya tersebut untuk meminta bantuan. Karena terlalu terang, aku sampai tidak bisa melihat apa yang ada di balik cahaya itu. Tapi dari kejauhan, sekitar 20 langkah di depanku, aku yakin itu adalah sebuah motor. Kang, punten Kang, motor saya mogok, bisa bantu? Cahaya itu terdiam menerangiku. Namun aku sama sekali tidak mendengar ada suara mesin motor atau jawaban dari pertanyaanku. Dan tiba-tiba astaga! Tiba-tiba cahaya itu kini berubah menjadi sebuah percikan api dan tepat di depan mataku menghilang. Aku langsung menghampiri ayahku dan dia juga melihat hal itu. Ayahku mencoba untuk tenang dan menyalakan kembali motor tuanya. Dan tiba-tiba cahaya yang berbentuk seperti api itu kini terbang melayang-layang di atas dan berada tidak jauh dari kami. Sampai akhirnya cahaya itu jatuh ke tanah dan menghilang. Ketika cahaya bola api itu menghilang dan menabrak ke atas tanah,
Di balik asap itu, kini aku melihat sebuah sosok. Sosok itu sosok perempuan dengan rambut yang panjang dan duduk terjongkok sambil memeluk lututnya. Kepalanya menunduk dan wajahnya tidak terlihat. Terdengar sosok wanita itu menangis. Aku tidak berani untuk melihatnya. Tapi sosok itu tiba-tiba saja muncul tepat saat aku melihatnya. Ayahku terus mencoba menyalakan motor tuanya sampai akhirnya... Alhamdulillah. Motor kami pun menyala. Kami langsung terburu-buru naik ke atas motor dan pergi meninggalkan tempat itu. Dan ketika kami melewati sosok wanita yang sedang duduk terjongkok sambil memeluk lututnya itu, tiba-tiba sosok itu langsung menoleh ke arahku. Wajahnya sudah berantakan dan wajahnya berlumuran darah. Dia menatap ke arahku. Aku langsung membuang muka aku. Ayahku terus melaju agar kami segera sempat sampai di rumah. Dan terdengar suara seorang wanita tepat di dekatku. Suara seorang wanita meminta tolong. Tolong saya. Tolong saya. Suaranya sangat jelas berada di belakangku dan terus mengikutiku. Aku mencoba menutup telingaku dan suara itu masih tetap terdengar. Dan ketika aku mencoba menengok ke belakang, astaga, sosok wanita itu ini berdiri melayang mengikuti motorku dan tepat berada di belakangku. Sosok wanita itu berambut panjang hitam dengan memakai baju putih lusuh penuh dengan darah. Dia memegang pundaku sambil terus berteriak minta tolong. Aku berteriak ketakutan dan ayahku menyuruhku untuk terus berdoa di dalam hati. Dia juga menenangkanku karena sebentar lagi kita akan melewati perkebunan dan sampai di rumah. Singkat cerita, akhirnya perlahan suara itu menghilang. Kami pun sampai di rumah, dan ibu membukakan pintu dengan heran karena melihat wajahku dan ayahku sudah pucat ketakutan. Dia membuatkan kami teh hangat dan kami ceritakan kejadian yang baru saja kami alami. Ternyata memang dari obrolannya dengan ibu-ibu yang lain bahwa setiap bulan September pasti makhluk halus itu menampakkan dirinya dan mengganggu warga yang lewat malam hari. Dia adalah korban pembunuhan beberapa puluh tahun yang lalu. Yang mayatnya ditinggal di perkebunan itu dan baru ditemukan setelah berbulan-bulan kemudian. Karena di daerah perkebunan ini dulunya sangat sepi dan tidak ada yang tinggal di sekitar sini. Orang hanya datang musim panen. Dan kabarnya
dia ditemukan di bulan September. Dan bulan ini, bulannya sosok itu sering menampakkan di sana.